Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo, perkenalkan nama saya Jihan Auliatus Syahra, mahasiswi semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Psikologi. Pernah nggak sih pas kalian pulang ke rumah dan melihat kamar dalam kalian berantakan, tiba-tiba mood kalian juga ikut berantakan? Padahal udah capek di luar rumah beraktivitas, dan pas pulang ke rumah sampai di kamar dalam keadaan berantakan, makin bete. Mau bersihin juga capek, tapi kalau nggak dibersihin juga nggak tenang istirahatnya. Bagi sebagian orang, membersihkan atau merapikan dalam keadaan terburu-buru atau ketika ingin berangkat merupakan hal yang sangat sulit karena tidak ada waktu. Jangankan begitu, di hari libur saja masih ada perasaan malas untuk bergerak membersihkan sekitar. Akhirnya dibiarkan begitu saja sampai keesokan harinya dan esok harinya lagi. Dan kita hidup dalam keadaan lingkungan yang tidak bersih. Apakah nyaman? Padahal Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi hidup bersih, mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Kenapa kebersihan itu merupakan junjungan tinggi dalam Islam? Karena kebersihan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia bersih, yang menyukai kebersihan. Dia mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia indah, yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tapi, kenapa sih banyak orang yang mengalami kesulitan dalam membersihkan atau merapikan atau membereskan? Pertama, barang yang terlalu banyak. Terkadang atau bahkan sering, kita membeli sebuah benda yang kecil, sedang maupun yang besar, yang sama sekali tidak kita butuhkan atau jarang digunakan. Misalnya, kita ingin membeli sebuah ransel, tapi pas kita balik ke rumah, kita malah membawa 2 ransel dan beberapa pasang baju, dimana baju itu belum tentu kita akan pakai. Itulah sebabnya kenapa barang di rumah banyak dan beraneka ragam. Bukan hanya ransel dan baju, masih banyak lagi benda-benda yang biasa kita beli yang tidak terlalu kita gunakan. Seperti kata seorang konsultan asal Jepang yang bernama Marie Kondo, perbedaan antara barang yang ada di toko dan barang yang sudah dibeli dan menumpuk di rumah adalah satunya merupakan produk jualan sementara dan yang satunya adalah sebagai alat pembunuhan impulsif semata, atau kondisi di mana seseorang melakukan sebuah tindakan tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Nah, selain menumpuk, kita pun juga menjadi boros dan mubazir. Ingat, mubazir itu adalah teman setan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 27, yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak punya waktu yang cukup. Membersihkan atau membereskan satu ruangan saja membutuhkan banyak waktu, dan memikirkan membereskan seluruh ruangan dalam rumah kadang membuat kita ingin menyerah saja, bahkan sebelum memulai. Atau kita tidak punya waktu karena banyak menghabiskan waktu di luar rumah, sehingga ketika kita balik ke rumah, kita merasa kelelahan dan akhirnya menunda waktu untuk membersihkan. Ketiga, rasa malas. Dalam Islam, kita kan dianjurkan untuk menjaga kebersihan, maka dari itu kita harus bersegera dalam membersihkan. Tapi, kita kadang kan merasa malas. Nah, penyebab malasnya itu karena adanya bisikan syaitan dan hawa nafsu. Dalam Islam, adanya keinginan untuk menunda-nunda atau malas sejatinya adalah bisikan dari syaitan dan dorongan hawa nafsu yang tidak pernah rela apabila kita melakukan kebaikan. Tidak hanya satu kali, setan dan hawa nafsu terus mendorong kita untuk menunda pekerjaan. Salah satunya adalah membersihkan. Mereka terus-menerus memperdaya kita hingga takluk dari bujuk rayuan mereka. Nah, apa saja sih dampaknya bagi diri kita sendiri? Pertama, cemas hingga gangguan tidur. Cemas merupakan
ketidakberdayaan neurotik, rasa tidak aman, tidak matang, dan kekurangmampuan menghadapi tuntunan realitas atau lingkungan, kesulitan, dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa cemas bisa menjadi dampak dari lingkungan yang berantakan? Karena ada perasaan tidak aman itulah yang mengganggu keseharian kita. Sedangkan gangguan tidur, yang sebenarnya banyak penyebab dari gangguan tidur itu, salah satunya adalah kondisi lingkungan ketika hendak tidur. Ada sebuah studi dari University of California, Los Angeles yang dipublikasikan pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa perempuan yang dikelilingi oleh lingkungan yang tidak rapi, yang berantakan, dan kamar yang dipenuhi barang-barang cenderung memiliki tingkat kortisol yang lebih tinggi. Kortisol atau hormon kortisol itu adalah hormon yang memacu tingkat stres pada manusia. Bahkan, penelitian yang berjudul Personality and Social Psychology menyatakan bahwa ruangan yang tak terawat dan tidak rapi tidak hanya memancing stres, tetapi juga depresi. 3. Mempengaruhi kemampuan kita untuk fokus. Contohnya, tumpukan kertas atau pulpen yang ada di atas meja belajar yang sebenarnya tidak berbahaya bagi kita. Otak kita menyukai keteraturan, dan otak kita terus mengingatkan jika ada benda-benda yang berantakan. Kemudian, distraksi visual dalam bentuk ketidakteraturan ini akan membebani sumber daya kognitif dan akan mereduksi kemampuan daya ingat. Mungkin banyak orang yang dimana sekitarnya berantakan itu tidak masalah dan berpikir jika membersihkan rumah setiap hari itu melelahkan. Padahal membersihkan atau merapihkan barang-barang justru dapat menyehatkan mental dan menyehatkan fisik. Nah, karena kita sudah tahu apa saja dampaknya, jadi bagaimana sih solusinya biar kita terhindar dari dampak-dampak itu? Pertama, yakinilah pada diri sendiri bahwa menunda-nunda untuk membersihkan itu justru menambah beban kita menjadi menumpuk. Kedua, yakinilah pada diri sendiri bahwa menunda-nunda itu merupakan bisikan setan dan dorongan hawa nafsu. Ketiga, lawan rasa malas itu dengan sekuat tenaga. Insya Allah kita akan menjadi bahagia karena kita bisa melawan bisikan setan dan dorongan hawa nafsu. Keempat, membuat jadwal atau membuat daftar atau membuat list yang disertai dengan jam-jam yang bertujuan agar kita menjadi disiplin serta terbiasa untuk membersihkan. Walaupun awalnya berat, tapi lama-lama menjadi bisa dan akhirnya terbiasa. Sehingga kita pun menjadi pribadi yang bersih, yang rajin, serta disiplin. Selain itu, membersihkan juga memiliki dampak yang baik, yaitu menenangkan pikiran, bisa mengurangi stres, serta menenangkan suasana hati apabila lingkungan sudah menjadi bersih, rapi, dan sejuk. 5. Mengurangi barang-barang. Dengan cara apa? Dengan cara kita memilih-milih barang mana yang sudah tidak kita gunakan lagi, tapi masih layak pakai. Kemudian, barang yang masih layak itu kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Selain kita mengurangi barang-barang dalam rumah, kita pun juga bisa mendapatkan pahala dari itu. Dalam Islam, kebersihan, keindahan, dan kesucian adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melakukan hal-hal yang dicintai itu, maka kita pun mendapat nilai di hadapannya, yaitu pahala. Jadi sebagai umat muslim yang baik yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sering menjaga kebersihan sekitar, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membahas sebuah tema yang berjudul